Baiklah, shalom semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya, Voice of Christianity. Telah sekian lama saya off dan baru kali ini saya kembali lagi bersama dengan kita semua. Dan video yang saya buat ini masih berkaitan dengan keberadaan kita sebagai kekristenan, yang bagi saya ada kejanggalan-kejanggalan yang harus kita di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman semuanya, waktu itu saya kembali ke tempat saya, ke rumah orang tua, dan lihat banyak anak-anak Tuhan, baik itu di desa, di daerah maupun di perkotaan. Itu banyak anak-anak Tuhan yang ketika datang beribadah, mereka enjoy aja kalau tidak membawa Alkitab. Ya, Alkitabnya ketinggalan itu tidak masalah bagi dia. Tetapi kalau handphone yang ketinggalan, wah itu menjadi satu malapetaka. Ya, teman-teman, artinya begini, pada saat firman Tuhan dimulai, itu hampir menyeluruh mereka itu menggunakan handphone mereka untuk membuka Alkitab. Sebenarnya ya lebih baik menggunakan handphone untuk membuka Alkitab daripada tidak melihat Alkitab sama benar. Tapi begini yang mau saya katakan kepada kita semua, bahwa kalau ada Alkitab, bawa ya. Sebab itu adalah kitab suci kita. Itu adalah senjata kita kemanapun kita pergi. Ataupun saya katakan itu adalah identitas kita sebagai eksistensi kita Kristen. Nah, teman-teman, perlu saya memberikan satu penegasan pemahaman kepada kita semua bahwa boleh menggunakan handphone untuk melihat referensi, melihat perbandingan ayat, perbandingan pasal, ataupun mencari referensi ayat-ayat yang lain. It's okay aja, tetapi harus dengan posisi ada Alkitab fisik samping kita, atau ada Alkitab fisik yang kita bawa. Sebab apa? Banyak anak-anak Tuhan yang kau ibadah tidak membawa Alkitab, namun mereka membawa handphone, dan ketika firman Tuhan mereka membuka handphone. Ya, tidak ada yang bisa menjamini ketika menggunakan handphone untuk membuka Alkitab dia tidak melihat hal-hal yang lain. Tidak mungkin itu, karena sebentar muncul notifikasi, sebentar lagi scroll lihat, ya. Tidak ada yang bisa menjamini itu. Dan alangkah baiknya, saya katakan kepada kita semua, bahwa alangkah baiknya kita menggunakan Alkitab fisik ketika kita datang beribadah. Kenapa? Di abad-abad pertama sampai kepada abad-abad pencerahan, ya, para teolog, para mereka-mereka yang sangat ketat dengan Alkitab fisik itu, sangat senang memiliki Alkitab fisik itu, mereka kemana-mana membawa Alkitab fisik itu. Bahkan mereka berani martir, mereka berani mati secara mengerikan demi pelestarian Alkitab fisik itu, sehingga bisa sampai kepada kita sekarang di abad 21 ini, abad yang sekarang ini, ya. Mereka berjuang demi kehidupan mereka itu. Mereka berjuang demi pelestarian Alkitab itu dengan mempertaruhkan kehidupan mereka, ya, dari abad-abad pertama sampai kepada abad-abad Renaissance itu, abad-abad pencerahan. Artinya bahwa bagaimana dengan kita?
Mereka-mereka yang di abad-abad pertama itu, mereka sangat senang memiliki Alkitab itu. Di India sana, para mereka-mereka yang benci dengan kekristenan, mereka berkata bahwa ludahi Alkitab, mereka berkata bahwa sobek Alkitab itu. Tetapi keluarga itu, ada beberapa keluarga yang tidak mau. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk pelestarian Alkitab itu sampai kepada kita sekarang. Bahkan saya mau katakan kepada kita bahwa kita menggunakan Alkitab kita, Alkitab fisik itu, fungsinya ada beberapa, yaitu kita melakukan pelestarian Alkitab itu dari generasi ke generasi. Kita mengajarkan kepada keturunan-keturunan kita sebagai bukti pelestarian dari Alkitab itu. Kalau kita tidak menggunakan Alkitab, lalu kita hanya menggunakan handphone kita, saya boleh katakan, izinkan saya mengatakan itu, yaitu itu adalah satu praktek-praktek satanik untuk menjauhkan dari Alkitab fisik, dari firman Allah. Kenapa demikian? Ya, saya boleh katakan begini, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, Alkitab sudah tidak lagi diproduksi. Alkitab sudah habis masanya. Alkitab sudah tidak ada lagi yang menggunakan itu. Fisik ya maksudnya. Kenapa? Karena semua sudah memiliki kecenderungan menggunakan handphone. Ya, itu praktek-praktek satanik, itu strategi-strategi yang digunakan oleh mereka-mereka supaya apa? Alkitab fisik ini tidak lagi diproduksi. Alkitab fisik ini digunakan oleh kita sebagai Kristenan. Artinya begini, siapa sih di kita yang mau Alkitab ini 15 tahun ke depan, 10 tahun ke depan sudah dibuang-buang saja, ya, sudah disimpan di rumah, tidak lagi digunakan. Ya, tentunya kita tidak mau, bukan? Artinya begini, saya mau katakan kepada kita semua bahwa sebagai yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Alkitab adalah finalitas wahyu Allah. Itulah sebabnya, mari kita melakukan pelestarian, kita melakukan pemeliharaan terhadap Alkitab itu, Alkitab fisik itu. Dan kita menyalurkan Alkitab fisik itu dari generasi ke generasi. Ya. Sehingga 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan Alkitab itu masih digunakan. Alkitab itu masih menjadi hasrat kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Ya. Saya mau katakan ini kepada kita semua, sebab apa? Mari pelestarian terhadap Alkitab fisik ini. Pelestarian Alkitab fisik ini dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, mari ketika kita datang ibadah kepada Tuhan, seharusnya dan semestinya dan menjadi kewajiban bagi kita untuk membawa Alkitab fisik itu. Ya. Lalu bagaimana yang tidak punya uang? Lalu bagaimana yang tidak bisa membeli? Oke, benar. Mungkin agak sedikit benar yang tidak punya uang untuk membeli Alkitab fisik menggunakan handphone. Agak sedikit benar. Tetapi ketika ada berkat, beli Alkitab fisik. Ya, saya anjurkan kepada kita untuk membeli Alkitab fisik sebagai identitas kita dan sebagai wujud kita memelihara, melakukan pemeliharaan, menyalurkan Alkitab dan mengajarkan kepada semua orang untuk pelestarian Alkitab ini. Thank you dari saya. God bless.